Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, hukum mujamalah. Ustaz, dalam kondisi tertentu menuntut dilakukannya mujamalah dengan mengucapkan yang tidak sebenarnya. Apakah ini termasuk salah satu jenis dusta? Saya ulangi pertanyaannya, cukup berbobot atasnya santri dulu hitung kalimat mujamalah mungkin tidak paham ya. Nanti kita ulas apa itu kalimat mujamalah. Ustaz, dalam kondisi tertentu menuntut dilakukannya mujamalah dengan mengucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya, sesuatu yang berbeda dengan sebenarnya, tidak sesuai dengan asli ini ya. Apakah ini termasuk salah satu jenis dusta? Baik, kita lihat ya. Alhamdulillah ada pertanyaan seperti ini. Mujamalah itu berbahasa basi. Jadi kalau di biahnya sana, di lingkungannya sana, di Timur Tengah, itu orang yang berbahasa basi disebut dengan mujamalah. Mujamalah itu bahasa basi. Sebetulnya tidak beda dengan kondisi kita. Jangankan di Arab ya, di Indonesia saja itu sudah berbeda. Jadi orang Jakarta dengan orang Jawa itu sudah berbeda. Maka orang Jawa itu identik dengan bahasa basi. Satu contoh misalkan diundang untuk makan dan lain sebagainya, dipersilakan untuk minum, ya lazimnya ada orang bertamu, kemudian dihidangkan, ya, kemudian dipersilakan oleh yang punya rumah atau ahlul bait untuk segera menyantap, misalkan mau silakan diminum itunya. Kalau orang Jawa itu tidak seperti orang Jakarta. Mohon maaf, saya tidak ingin mendiskreditkan orang Jakarta, bukan, dan tidak selamanya kemudian negatif. Ini nanti akan ada ulasannya ya. Jadi contoh mujamalah itu seperti itu. Kita lekat sekali dengan budaya mujamalah. Bisa dijadikan sebagai ini jargon baru. Kalau ada teman-teman yang dipersilahkan kemudian mengelak mujamalah kayak ini bahasa basi ya, mujamalah kita ganti ya, mujamalah kan. Nah, mujamalah ini kita sebetulnya sudah lekat dan erat sekali dengan aktivitas itu, terutama kita yang di Jawa ya. Budaya orang Jawa itu kan perkewu, malu dan lain sebagainya. Nah, itu mujamalah. Nah, bagaimana kemudian kalau kita terbiasa mujamalah, apakah itu termasuk cabang daripada dusta? Disuruh minum kemudian bilang sudah kenyang, padahal tahu dari perjalanan jauh itu. Ngerti kok bluro ini tangan. Ya. Tahu itu jadi awal poso-poso puasa sampai di rumah pas adzan maghrib. Padahal tahu sebelum adzan itu bilang sudah kenyang. Kan dari mana nih? Berarti kan dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Lah, bagaimana hukumnya? Dilihat. Ketika dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukumnya, dengan hakikatnya itu, hakikat aslinya, ya, jadi yoresu, tapi kemudian dia bilang sudah kenyang dan lain sebagainya. Selama kemudian kalimatnya itu tidak melanggar, tidak ada unsur pelanggaran, mengucapkan sesuatu yang batil, menyembunyikan sesuatu yang hak untuk kemudian memunculkan kebatilan, atau dia mengucapkan kebatilan ya sehingga kemudian menghilangkan kebenarannya, maka jelas mujamalah yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi bahasa basi yang sampai memunculkan seseorang itu melakukan pelanggaran. Artinya mengatakan yang harusnya dia katakan haram kemudian jadi halal. Mujamalah yang seperti itu tidak boleh. Bedakan antara malu dengan kemuliaan akhlak. Beda. Kalau orang Jawa itu identik lebih kepada kemuliaan akhlak sebetulnya. Malu, ya, sugosito, perkewuh dan lain sebagainya. Maka perlu dilihat. Jadi mujamalah itu adalah berbahasa basi, dan berbahasa basi itu dibagi menjadi dua. Kalau bahasa basinya tidak sampai kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka basa-basi yang seperti ini tidak termasuk dalam hal yang dusta. Satu contoh misalkan, silakan diminum, ya, baik ini, tapi tidak segera diminum. Nah ini termasuk bukan termasuk cabang daripada kedustaan. Tapi apa? Ini adalah bagian dari rasa malu yang tinggi. Jadi akhlak rasa malu yang tinggi. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kalau kamu tidak punya rasa malu, fasna masika. Kalau kalian tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, kalau rasa malu itu sudah hilang dalam dirimu, maka berbuatlah sesukamu. Ini sebuah hadis yang luar biasa itu. Sebuah sinyal dari Rasulullah bahwasanya pentingnya rasa malu. Kalau kita tidak punya rasa malu, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Beda antara mujamalah dengan rasa malu. Ya, bagaimana kemudian mujamalah yang diharamkan? Basa-basi yang diharamkan adalah dia mengucapkan sesuatu, ya, untuk kemudian menutupi kebenaran. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi basa-basi sampai kemudian yang harusnya dia katakan haram, kemudian dia mengatakan halal, hanya untuk sekedar basa-basi, itu tidak boleh. Ya, atau kemudian Allah Taala alam, dia berbohong untuk sekedar basa-basi, itu pun tidak diperbolehkan. Ya, dan kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita ingin membuat kawan kita tertawa, tapi dengan kebohongan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jangan sampai kita ingin membuat joke, ya, tapi dengan berbohong. Ya, ini panjang nanti hukumnya. Hukumnya sampai kepada stand up komedi dan lain sebagainya. Panjang, nanti kita ulas. Ya, intinya adalah jangan sampai kemudian mujamalah kita itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau mujamalah kita itu untuk menutupi sesuatu yang harusnya dimunculkan, tapi karena kita merasa mungkin perkeluh dan lain sebagainya, mujamalah itu kemudian menjadi pelanggaran. Wallahu a'lam bishawab.